Bismillahirrahmanirrahim. Konsep berikutnya yang kedua tentang kesehatan adalah pola tidur. Nah ini juga penting karena ini aktivitas sehari-hari kita. Kalau kita salah dalam tidur ini bisa menjadi sumber penyakit bagi tubuh kita. Maka di sini apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pola tidur yang baik ini? Pertama adalah kita baca sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma tadi' ala shikikal ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raubatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta." Nah ini di antara pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jika engkau sudah mendatangi tempat tidurmu, maka pertama wudhulah seperti wudhumu untuk sholat. Nah ini penting ini. Yang pertama adalah konsep tidur kita itu adalah berwudhu. Nah, kenapa mesti berwudhu? Ya, secara sederhana begini. Bukankah kalau berwudu menyentuh air malah kita tidak mengantuk lagi? Bagaimana tidurnya? Sebenarnya begini, yang dibutuhkan dalam tidur itu sebenarnya adalah istirahat, agar kita betul-betul bisa istirahat, agar kita nyaman dalam menikmati tidur itu, istirahat yang benar, yang nyaman lah, yang betul-betul rileks, kita bisa mendapatkan kenyamanan dalam tidur itu. Ya memang kalau kita berwudu memang seperti segar. Tapi kalau ketika setelah selesai berwudu kita sudah tiduran sebentar lagi, maka dalam keadaan normal dan nyaman dan enak, kita akan mulai terlelap dalam kondisi jiwa yang bersih. Bersih secara fisik, bersih secara batin. Nah secara fisik begini, kenapa kita perlu berwudu? Seharian kita sudah bekerja, seharian kita sudah lelah dan lain-lain. Para perempuan misalnya memakai make up banyak sekali, maka sebelum tidur kita harus tidur dalam keadaan bersih, sehingga dalam waktu yang cukup lama itu tubuh kita tidak dikerumuni oleh banyak kuman ya yang bisa berbahaya untuk kesehatan kita, termasuk kesehatan kulit. Jadi perlu berwudu. Nah secara spiritual ya tentu sangat baik kalau kita berwudu. Ruh kita lebih mudah terbang dan berjumpa dengan ruh-ruh orang lain, para ulama yang suci juga, ya, karena kita dalam tidur dalam keadaan suci. Jadi lebih mudah Allah mengirimkan ilham ketika kita tidur dalam keadaan punya wudu. Bahkan kita bisa tembus bertemu dengan para aulia, para as-salafus saleh, bahkan yang lebih tinggi lagi bisa bertemu dengan para anbiya, para nabi-nabi Allah, para nabi-nabi pilihan Allah. Nah ini kalau kita tidur dalam keadaan wudu. Jika Anda punya problem, maka Allah bisa memberikan solusi melalui ilham, melalui mimpi itu. Ya, kalau kita tidur dalam keadaan punya wudu. Sehingga apa yang mengganggu pikiran kita, yang mengacaukan pikiran kita dan itu menjadi sumber dari segala penyakit, maka menjadi lebih mudah teratasi ketika kita mendapatkan jalan keluar yang baik dari problem-problem tersebut. Yang kedua, tsumma tadi ala shikikal ayman, berbalinglah kepada bagian tubuhmu yang sebelah kanan. Ini juga penting, berbaring di bagian tubuh kita yang sebelah kanan. Kenapa? Secara sederhana kita bisa memahami seperti ini. Kalau terlalu lama ya, karena bisa berjam-jam kita tidur. Kalau tidak dalam posisi yang bagus, maka kita bisa menjadi salah. Tidur dalam posisi yang sebelah kanan. Artinya begini, kalau kita tidur dengan miring ke kiri, kita bisa lihat bahwa jantung kita itu ada di sebelah kiri. Sementara kita tidur misalnya sampai 5 jam. Nah, maka bisa kita bayangkan kalau kita tidur miring ke sebelah kiri dan kita menindih jantung itu, maka gerak jantung menjadi tidak bebas, menjadi terkendala karena kita menindihnya. Nah, ketika jantung sudah tidak bisa berdetak secara baik, tidak normal, maka peredaran darah, efeknya adalah peredaran darah menjadi tidak normal. Kalau peredaran darah sudah tidak normal, maka otomatis
berbagai penyakit akan mudah datang, karena memang jantung menjadi kunci utama dan ini sangat utama ya, sangat penting, sangat urgen bagi kesehatan manusia. Kalau sudah jantung tidak normal, peredaran darah tidak normal, maka efeknya banyak sekali. Yang ketiga, pola tidur yang sehat yang diajarkan Rasul adalah waqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika, dan bacalah doa ini, ya Allah, aku pasrahkan diriku kepada Engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaika, aku pasrahkan urusanku kepada Engkau. Ini sebenarnya mau menggambarkan bahwa kita tidur, ya benar-benar tidur dalam keadaan tenang, sehingga target apa yang disebut dengan istirahat itu bisa tercapai dengan cara tidur yang baik ini. Sebab kalau tidak, kita misalnya tidur dengan membawa 1000 problem, dengan membawa persoalan-persoalan sebelum kita tidur, maka tidur pun menjadi tidak berkualitas. Jadi yang diinginkan dalam tidur sebenarnya adalah tidur yang berkualitas. Maka ini bukan masalah seberapa lama kita tidur. Setelah subuh masih belum, mau sholat subuh saja, jangankan sholat tahajud, mau sholat subuh saja itu masih terasa malas, berat sekali. Nah ini karena tidurnya tidak berkualitas. Maka di sini kemudian selain doa ini, Rasul juga mengajarkan doa-doa yang lain sebelum tidur. Misalnya kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, beliau mengajarkan agar sebelum tidur membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ada riwayat lain yang dibalik, Allahu Akbar dulu 34 ya Allahu Akbarnya 100 semua. Terus kepada Siti Aisyah, misalnya beliau mengajarkan agar sebelum tidur membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Setiap masing-masing 1 kali ditiupkan ke telapak tangannya, kemudian diusapkan di bagian depan dulu dari bagian tubuh kita, dan kemudian kita jangkau, kemudian baru di bagian belakang. Ya ini juga kalau perspektif kesehatan ya bisa. Sebab ini bisa saja tanpa kita sadari ini menjadi perisai yang sangat hebat untuk menangkal penyakit-penyakit yang tidak jelas. Bisa berbentuk penyakit, misalnya penyakit sihir, penyakit hal-hal lain yang sifatnya gaib. Dan sihir itu ada. Sihir itu sudah ada jelas. Al-Quran juga melukiskan Nabi pernah dikena semacam mantra-mantra dari orang-orang jahat ini. Artinya ini tidak hanya dari sisi spiritual, tapi juga dari sisi kesehatan, dari sisi medis ini juga bisa menjadi bagian penting untuk mendapatkan atau menghasilkan satu kesehatan ya, kenyamanan, terhindar dari berbagai penyakit. Rasul juga mengajarkan misalnya kalau mau tidur diajarkan kita untuk membaca ayat kursi, misalnya ini ada hadisnya. Misalnya di hari riwayat lain Rasul mengajarkan kalau mau tidur kita dianjurkan untuk membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi." Fadilahnya sangat besar sekali. Ayat kursi juga fadilahnya sangat besar sekali. Silakan dicari di sumber-sumber dan referensi yang lain. Di sini bukan tempatnya saya menjelaskan. Terus Rasul juga dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasul tidak tidur sebelum membaca surat Al-Mulk misalnya. Nah, ini apa maknanya? Ini sebenarnya mau menggambarkan bahwa kita tidur dalam keadaan zikir kepada Allah sampai kita terlelap. Bahkan dalam terlelap pun bisa saja kita masih terasa sedang berzikir, sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sedang menghubungkan diri kita, menyambungkan spiritualitas kita dengan Sang Pencipta, Sang Pengatur jagat raya, Sang Pemilik jagat raya, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Menentukan, yang Maha semuanya. Nah, indah kan kalau kita sudah terhubung dengan Tuhan. Nah, ini bagian-bagian yang menurut saya sangat penting. Silakan hadisnya dibaca dan dilanjutkan, sudah saya baca di awal untuk kelengkapan doa-doa ini. Nah, jadi sebelum tidur kita bisa menghabiskan waktu sekitar 20 menit ya, sambil zikir, sambil baca doa-doa, ayat-ayat yang bagus, yang semuanya bagus, yang diajarkan Rasul terutama. Kalaupun baca ayat yang lain ya sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting intinya kita terlelap dalam keadaan terhubung dengan Allah. Hati kita bersih, fisik kita bersih, sehingga kesehatan bisa kita capai dengan mudah.
Ini mudah-mudahan bermanfaat, pola tidur yang sehat menurut Rasulullah SAW. Insya Allah akan disambung pada bagian yang ketiga, yaitu tentang olahraga yang ada pada masa Rasul. Akan digabung dengan bagaimana cara berobat kalau sedang sakit dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.